Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sekar dari Prodi PJJ S1 Manajemen. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan terkait resiko SDM dalam bisnis Indonesia. Selanjutnya, presentasi ini akan membahas resiko SDM dalam dunia bisnis Indonesia dengan fokus pada tantangan, strategi mitigasi, dan studi kasus. Untuk definisi risiko SDM ini sendiri adalah berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi, termasuk aspek rekrutan, pengembangan, retensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Mengapa manajemen risiko SDM ini penting? Karena untuk keberlangsungan operasional dan peningkatan produktivitas dan membantu menjaga reputasi perusahaan. Untuk tantangan kualitas SDM di Indonesia ini sendiri ada dua, salah satunya daya saing SDM yang rendah. Nah, pemerintah pun juga mengakui bahwa kualitas SDM di Indonesia ini masih kalah saing dengan negara-negara lain. Untuk yang kedua ini ada kesenjangan keterampilan. Perkembangan otomasi dan digitalisasi ini menuntut kita untuk mempunyai keterampilan yang lebih tinggi, sementara banyak tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Untuk resiko dalam pengelolaan SDM itu salah satunya ada di pengelolaan biaya SDM, salah satunya ada di gaji karyawan. Gaji karyawan ini merupakan salah satu pengeluaran terbesar, tetapi strategi pengendalian biayanya tanpa mengorbankan kualitas diperlukan. Transformasi dan restrukturisasi pun ada pada kasus PHK massal di perusahaan asuransi BUMN. Ini menunjukkan perlunya adanya transformasi SDM untuk meningkatkan efisiensi dan adaptasi terhadap perubahan bisnis. Selanjutnya, untuk resiko kepatuhan dan etika ada di kepatuhan terhadap regulasi dan kasus pelanggaran etika. Salah satunya ada di insiden kasus Maybank. Ini penting sekali karena untuk pengawasan dan pembenahan pengelolaan SDM untuk mencegah penyalahgunaan dana nasabah. Selanjutnya, strategi mitigasi resiko SDM ini ada bisa di peningkatan kompetensi pelatihan, penguatan budaya kerja dan etika, implementasi dan teknologi dalam manajemen SDM. Lalu selanjutnya pada studi kasus ada di industri asuransi dan perbankan. Salah satunya di industri asuransi ini ada di PT Asuransi Jasindo, yaitu melalui PHK sebagai upaya penyehatan perusahaan. Yang kedua itu di industri perbankan. Salah satunya yang tadi saya jelaskan yaitu di kasus Maybank. Ini untuk mencegah adanya fraud. Selanjutnya, ada beberapa sektor bisnis Indonesia juga yang terdampak oleh resiko sumber daya manusia. Contoh resikonya bisa di startup dan teknologi. Ini memiliki tingkat resiko tertinggi karena kekurangan talenta digital dan tantangan retensi karyawan. Selanjutnya, pada sektor manufaktur dan perbankan ini menghadapi resiko menengah, terutama pada keterampilan dan kepatuhan regulasi. Lainnya ada di kesehatan karena memiliki resiko tinggi karena kebutuhan tenaga pekerja dan tantangan burnout. Selanjutnya, untuk analisis resiko SDM ini ada konsep manajemen resiko berdasarkan dampak kebijakan tenaga kerja seperti outsourcing, PHK, dan UMR. Di sini kita bisa mengidentifikasi resikonya. Misalkan pada outsourcing ini potensi berkurangnya loyalitas dan penurunan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya di penilaian resiko ini ada untuk menentukan tingkat resiko berdasarkan dampak dan probabilitas kejadiannya. Selanjutnya mitigasi resiko salah satunya di outsourcing ini kita harus memilih mitra dengan standar kualitas tinggi dan memberikan pelatihan tambahan. Selanjutnya adanya monitoring dan evaluasi. Kita harus memantau efektivitas program mitigasi dan memperbarui kebijakan sesuai perubahan regulasi. Eh, Bisa juga melakukan audit SDM juga secara berkala. Selanjutnya, untuk strategi mitigasi resiko SDM ini ada di pengelolaan tenaga kerja, ada di kebijakan regulasi, ada mengutamakan kesejahteraan karyawan juga, lalu di teknologi HR, lalu komunikasi karyawan dan manajemen resiko PHK. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan rekomendasi,
Di sini manajemen resiko SDM ini yang efektif adalah kunci keberhasilan dan keberlanjutan bisnis di Indonesia. Perusahaan juga disarankan untuk terus berinvestasi dalam mengembangkan SDM, memperkuat sistem pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang baru. Mungkin presentasi saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya.